Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang mengelola kartu hutang. Pada kesempatan yang lalu atau bab 1 kita mempelajari tentang mengelola kartu piutang. Nah, di dalam mengelola kartu hutang ini sangat berbeda perlakuan akuntansinya dengan mengelola kartu piutang. Menariknya dalam topik kali ini di bab 2 terkait mengelola kartu utang, ini adalah sebuah pilihan, ya, sebuah alternatif yang akan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen atau pihak pengelola perusahaan. Contoh, ketika perusahaan itu membutuhkan modal, kira-kira perusahaan itu lebih cenderung mengambil keputusan hutang kepada bank atau yang kita sebut dengan kreditur, atau justru dengan cara mengeluarkan saham untuk mendapatkan pendanaan dari calon investor. Nah, dua hal yang berbeda. Kalau kita ngambil keputusan untuk ngutang kepada bank, maka konsekuensinya kita harus mengembalikan kepada bank ngangsur bulanannya pokok beserta bunganya. Apakah perusahaan kita setelah mendapatkan pinjaman dari perbankan kemudian kita kelola untuk membiayai operasional perusahaan, apakah perusahaan ini laba ataukah perusahaan ini rugi? Maka pihak kreditur tidak mau tahu. Yang penting kewajibannya dibayar pokok beserta bunganya. Itu kalau keputusan manajemen untuk mendapatkan dana dengan cara ngutang ke kreditur atau perbankan. Opsi yang kedua, untuk mendapatkan dana untuk membiayai operasional perusahaan, perusahaan bisa mengeluarkan surat berharga yang kita sebut dengan saham. Nah, saham ini dijual kepada calon investor sehingga perusahaan mendapatkan pendanaan untuk membiayai operasional entitas. Pertanyaannya, lebih efektif mana? Kita mengutang kepada bank atau dengan cara mengeluarkan surat berharga dalam bentuk saham? Kemudian pertanyaan yang kedua yang bisa kita pertimbangkan adalah, hutang itu kita ambil, yaitu hutang jangka pendek yang pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun, ataukah kita mengambil hutang jangka panjang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, ini sangat menarik untuk kita diskusikan supaya kita tidak salah dalam pengambilan keputusan, supaya kita tidak tersesat di jalan yang salah. Nah, kita berharap keputusan kita ada pada jalan yang benar sehingga tidak mengganggu jalannya perusahaan yang kita pimpin. Oke, menarik bukan? Nah, untuk mendapatkan jawaban tersebut, marilah kita ikuti materi mengelola kartu piutang ini. Oke, kita mulai.
Tujuan pembelajaran di bab 2 ini tentang mengelola kartu piutang, yang pertama, dengan pengalaman yang telah diperoleh, siswa mampu mendefinisikan utang, menjelaskan tugas bagian kartu utang, mencatat mutasi utang, mencatat transaksi utang dagang, mencatat transaksi utang wesel, mencatat transaksi utang penghasilan, mencatat transaksi utang pajak, mencatat transaksi utang dividen. Kemudian yang berikutnya, setelah mempelajari bab 2 ini, maka siswa mampu mencatat transaksi utang beban, kemudian menyusun laporan utang lancar dalam neraca, mampu menjelaskan prosedur satu akun untuk tiap kreditur, menjelaskan prosedur utang voucher, menjelaskan prosedur satu akun utang untuk semua kreditur, kemudian mengidentifikasi kriteria utang dan mengidentifikasi kartu utang. Nah, supaya siswa mendapatkan gambaran tentang isi bab 2 mengelola kartu piutang, maka kita simak peta konsep bab 2 ini. Yang pertama, isi dari mengelola kartu utang adalah tentang pengelolaan kartu utang. Kemudian yang kedua, kita akan mendefinisikan utang lancar. Kemudian yang ketiga, prosedur pencatatan utang. Tapi sebelum jauh kita membahas itu, kita definisikan dulu tentang pengertian utang. Nah, menurut akuntansi, definisi utang itu adalah sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban badan usaha pada masa kini. Dengan cara apa? Mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi dan kejadian di masa lalu. Inilah yang kita sebut dengan utang. Nah, supaya kita tidak salah di dalam melakukan pengakuan dalam transaksi akuntansi, maka sebaiknya kita pelajari dulu kriteria utang. Supaya apa? Kita tidak salah di dalam melakukan pengakuan transaksi yang kita bukukan ke dalam laporan keuangan. Nah, kriteria utang itu dapat dilihat yang pertama dari jumlah nominalnya. Nah, jumlah nominal di dalam utang itu harus jelas. Jadi utang tidak dapat ditafsir besarannya, utang tidak dapat dikira-kira besarannya, tetapi harus jelas nominalnya. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, pihak penerimanya siapa. Jadi siapa yang menerima uang, siapa yang memberi uang, itu harus diketahui secara pasti. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan yang disebut dengan money laundry, ya, atau pencucian uang. Jadi siapa yang menerima, siapa yang memberikan harus jelas. Kemudian kriteria yang ketiga tentang utang adalah berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Jadi hutang itu adalah transaksi yang telah terjadi di masa lalu yang mengakibatkan kewajiban di masa yang akan datang. Inilah kriteria untuk menentukan hutang.
Kemudian berikutnya, supaya kita dapat mengelola hutang dengan baik, maka kita harus membuatkan kartu hutang. Nah, apa yang dimaksud dengan kartu hutang? Kartu hutang ini adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Oleh karena itu, maka di dalam mengelola kartu utang dibutuhkan dokumen transaksi. Nah, dari dokumen transaksi inilah kemudian kita bisa memasukkan ke dalam kartu utang. Nah, dokumen yang dijadikan dasar untuk membukukan transaksi ke dalam kartu utang ini ada 3. Yang pertama, dokumen faktur yang diterima dari kreditur. Jadi pada saat terjadi transaksi hutang, ya, kemudian kas sudah diterima oleh perusahaan, maka pihak lain menerbitkan faktur sebagai tanda terima bahwa telah terjadi transaksi yang mengakibatkan hutang. Kemudian dokumen yang kedua adalah dokumen memo, ya, yang diterima dari kreditur. Nah, ini adalah dokumen yang kita sebut dengan dokumen non tunai. Dokumen ini menjelaskan bahwa hutang kita kepada kreditur telah terkurangi akibat adanya transaksi yang sebagian kita kembalikan atau yang disebut dengan retur pembelian. Kemudian dokumen transaksi yang ketiga untuk mengisi kartu utang yaitu bukti pengeluaran kas sebagai bukti pembayaran atas pelunasan utang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, setelah mempelajari topik ini maka siswa nanti kebayang, siswa nanti punya gambaran. Oh, kalau besok saya bekerja di perusahaan kemudian ditempatkan di bagian kartu utang, kira-kira pekerjaan saya apa ya? Nah, dengan topik ini nanti siswa kebayang kelak kalau menjadi akuntan yang ditempatkan di bagian kartu utang, maka tahu tugasnya, ya, tidak tolak-tolak lagi dan yakin apa yang dikerjakan sesuai dengan basic keilmuannya. Oleh karena itu, siswa harus tahu apa pekerjaan utama akuntan yang ditempatkan di bagian kartu utang. Pertama yang perlu dilakukan adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit. Itu yang pertama. Jadi tugas akuntan yang ditempatkan di bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit. Itu tugas utama. Tugas yang kedua adalah memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar, ya. Jadi ini harus ada ketelitian. Nah, agar kita tidak salah untuk membayar hutang, maka sebelum dilakukan transaksi cek dulu datanya, yaitu lihat di buku bantu hutang kepada kreditur. Kemudian tugas yang ketiga, akuntan yang ditempatkan di bagian kartu utang adalah ngecek apakah pembayaran yang dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Kalau lebih dari jatuh tempo, biasanya perusahaan kita dikenakan denda.
Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau pelunasan kita ya tidak melebihi dari tanggal termin pembayaran yang mendapatkan potongan atau diskon, maka perusahaan kita juga berhak untuk mendapatkan potongan tergantung dari termin pembayaran yang disepakati. Potongannya berapa? Kalau 2/10 berarti potongannya 2% ya dari total hutang, dengan catatan dibayar ya tidak melebihi 10 hari dari transaksi pada saat terjadi pembelian secara kredit. Nah, itulah tugas bagian kartu hutang. Kemudian bagaimana untuk melakukan pencatatan mutasi utang? Nah, itu ada prosedurnya. Nah, prosedur pencatatan mutasi utang itu dapat dilihat dari 3 aspek atau 3 hal. Yang pertama, untuk tiap kreditur disediakan satu akun utang dalam buku besar. Jadi kalau ada kreditur 5, maka kita siapkan buku besar utang sebanyak 5. Supaya apa? Supaya ya masuk pada prosedur kedua, yaitu buku besar yang kita siapkan untuk masing-masing kreditur itu sebagai rekening kontrol ya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam melakukan pencatatan. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu tentang mutasi utang yang dikelola dengan prosedur hutang voucher. Nah, transaksi pembelian secara kredit dengan jumlah yang besar itu biasanya tidak dilakukan secara tunai, tidak menggunakan uang, tetapi sistem pelunasannya menggunakan cek. Nah, prosedur inilah yang kita sebut dengan prosedur hutang voucher. Sekarang kita belajar tentang hutang lancar. Jadi hutang itu ada 2, hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar ini adalah hutang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, atau yang kita sebut dengan siklus operasi normal perusahaan, yaitu 12 bulan, dimulai 1 Januari sampai 31 Desember. Sedangkan untuk menggunakan aset lancar yang ada ini biasanya dari hasil pembentukan kewajiban lancar. Nah, bagaimana dengan hutang jangka panjang? Nah, hutang jangka panjang itu adalah hutang yang pelunasannya atau pembayarannya lebih dari 1 tahun. Oke, kita pelajari untuk jenis-jenis hutang lancar ya. Hutang lancar yang pertama yaitu hutang dagang. Nah, apa yang dimaksud dengan hutang dagang? Ini adalah hutang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis, hanya atas dasar saling percaya. Itulah yang disebut dengan hutang dagang. Sedangkan hutang wesel atau notes payable adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan. Nah, hutang wesel ini itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah hutang wesel berbunga, dan yang kedua hutang wesel tidak berbunga. Nah, perbedaan yang mencolok antara hutang lancar, hutang dagang dengan hutang wesel, kalau hutang lancar disertai perjanjian tertulis, tidak disertai dengan
perjanjian tertulis. Sedangkan hutang wesel adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis. Kemudian hutang lancar yang ketiga kita sebut dengan hutang penghasilan, atau yang disebut juga dengan pendapatan diterima di muka. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka? Yaitu penerimaan untuk pembayaran barang dan jasa akan diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. Jadi kita sudah menerima jasa atau barang, ya, tetapi kita belum bayar, ya, kita belum bayar, tetapi kita, ya, memberikan uang muka atau DP lah istilahnya, down payment, tetapi barangnya belum ke kita. Nah, itu kita sebut dengan uang muka pembayaran atau yang disebut dengan utang penghasilan. Kemudian yang kelima, hutang pajak. Nah, hutang pajak ini terdiri dari 3, yaitu ada PPN kurang bayar. Nah, PPN kurang bayar ini adalah selisih antara PPN masukan dan PPN keluaran. Jadi kalau PPN keluaran jauh lebih besar daripada PPN masukannya kita bayar, maka kita masih punya PPN kurang bayar. Kemudian hutang pajak yang kedua, yaitu pajak penghasilan pasal 25. Mengenai apa? Yaitu tentang pembayaran pajak yang diangsur. Nah, pajak itu kan dikenakan 1 tahun. Supaya tidak berat, maka diangsur per bulan. Nah, ini yang kita sebut dengan pajak penghasilan pasal 25. Kemudian hutang pajak yang ketiga adalah pajak penghasilan karyawan, atau karyawan yang gajinya sudah melebihi pendapatan kena pajak, maka wajib untuk dipotong, ya. Nah, potongannya ini kita sebut dengan hutang pajak penghasilan. Kemudian yang kelima, hutang dividen. Nah, hutang dividen ini adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan PT atau perseroan kepada para pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi pembagian dividen yang telah ditetapkan di rapat umum pemegang saham. Kemudian hutang lancar yang keenam, hutang beban. Nah, hutang beban ini adalah hutang karena perusahaan sudah memanfaatkan, ya, tetapi perusahaan belum membayar. Contohnya apa? Air. Perusahaan telah menggunakan air, tetapi rekening biaya air itu akan dibayarkan di bulan berikutnya, maka timbullah hutang beban. Nah, kemudian bagaimana cara melaporkan hutang lancar dalam neraca? Untuk melaporkan hutang dalam neraca, maka, ya, jadi sekali lagi, untuk menyusun laporan hutang lancar dalam neraca, maka kelompok kewajiban yang harus dilaporkan paling atas di dalam neraca yaitu tentang jenis kewajiban hutang yang menggunakan perjanjian tertulis, yaitu hutang wesel. Jadi penyajiannya nanti hutang wesel ditaruh di atas di dalam neraca, baru disusul hutang dagang dan hutang lancar lainnya. Ini cara penyajiannya yang lazim. Kemudian prosedur untuk mencatat utang itu ada 3. Yang pertama, yaitu prosedur 1 akun untuk setiap kreditur. Jadi kalau krediturnya ada 5, maka kita harus menyiapkan buku bantu utang sebanyak 5. Tujuannya apa? Supaya transaksi mutasi utang itu dapat dicatat
berdasarkan siapa krediturnya. Jadi agar tidak gelondongan. Kalau di neraca ada utang 1 miliar, pertanyaannya 1 miliar itu kepada siapa saja krediturnya. Nah, itu dapat terbaca kalau menggunakan opsi prosedur yang pertama, yaitu satu akun utang untuk tiap kreditur. Sedangkan prosedur pencatatan utang yang kedua adalah prosedur utang voucher, yaitu prosedur yang mengarsip bukti pengeluaran kas menggunakan voucher yang disimpan, ketentuan menyimpannya adalah urut abjad atau berdasarkan tanggal jatuh temponya. Jadi kalau jatuh temponya itu pendek, itu taruh di atas. Kemudian jatuh temponya agak panjang, itu ditaruh di bawah. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu satu akun utang untuk semua kreditur. Jadi hanya menyediakan buku bantu satu, tetapi digunakan untuk mencatat semua kreditur. Kelemahannya apa? Kita untuk mengetahui kreditur A, utang kita ke kreditur A itu berapa jumlahnya, kita ngitung ulang. Tetapi kalau kita pakai prosedur yang pertama, lebih simple, kemudian lebih cepat untuk ngecek, untuk ngontrol hutang itu kepada pihak siapa saja. Nah, supaya siswa kebayang, ini ada contoh studi kasus satu ya, untuk menerapkan teori yang tadi saya sampaikan di depan. Ini contoh studi kasus 1. Perusahaan dagang Aneka Jaya, anggap saja perusahaan ini belum PKP atau perusahaan tidak kena pajak, melakukan transaksi pada tanggal 3 Maret 2017 membeli barang dagangan secara kredit dengan harga 15 juta dari PT Indofood. Ya, anggap saja PT Indofood bukan PKP atau bukan perusahaan kena pajak. Dengan syarat atau termin pembayaran 2/10 N/30, yang artinya jika perusahaan dagang Aneka Jaya membayar lunas pada waktu 10 hari setelah tanggal 3, maka akan mendapatkan potongan 2%. Tetapi jika pelunasannya dilakukan setelah tanggal 13 Maret, lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan potongan atau yang disebut dengan N/30. Nah, jangka waktu pelunasan paling lama 30 hari setelah tanggal 3 Maret. Nah, bagaimana untuk mencatat dari transaksi di atas ini? Nah, anggap saja nyatatnya nanti menggunakan sistem fisik. Maka jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pada saat terjadi transaksi pembelian pada tanggal 3 Maret, maka jurnalnya adalah pembelian di debit 15 juta. Sedangkan utang dagang di kredit 15 juta. Ini untuk mencatat transaksi tanggal 3 pada saat terjadi transaksi pembelian secara kredit. Kemudian yang kedua, bagaimana mencatat jurnal saat pelunasan ya, sebelum 10 hari dari tanggal 3 Maret. Yaitu tadi ada kesepakatan sebelum dibayar 10 hari dari tanggal transaksi akan mendapatkan potongan 2%. Nah, kita anggap sebelum 10 hari perusahaan telah bayar, maka perusahaan berhak untuk mendapatkan potongan pembelian. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Nah, berapa potongannya? 2% dari total hutang. Jadi 2% dikalikan 15 juta, hasilnya 300.000. Maka jurnalnya adalah hutang dagang berkurang 15 juta,
kemudian potongan pembelian bertambah 300.000, kemudian kas berkurang 14.700. Ini untuk mencatat transaksi pelunasan dengan memperoleh potongan 2%. Terus bagaimana pelunasannya kalau ternyata dilunasi sesuai dengan jatuh tempo 30 hari? Ya kita nggak akan dapat potongan. Nah kalau tidak mendapatkan potongan, maka utuh hutangnya harus dilunasi dan tidak mendapatkan potongan. Maka jurnalnya adalah ketika dilunasi tanggal 2 April, ya maka potongan telah gugur. Nah jurnal yang ditulis adalah hutang dagang berkurang 15 juta, sedangkan kas berkurang 15 juta. Nah, supaya siswa juga kebayang dari pengetahuan yang ada di muka, ini ada studi kasus 2, ya. Contoh, PT Indofood membutuhkan dana 100 juta. Jadi, untuk membiayai perusahaan, PT Indofood membutuhkan uang 100 juta. Nah, uang yang dibutuhkan itu PT Indofood mengajukan dana ke Bank Mandiri. Kemudian Bank Mandiri menyetujui memberikan pinjaman sebesar 100 juta pada tanggal 1 Oktober 2017. Nah, bank meminta PT Indofood agar menandatangani sebuah promes atau wesel dengan bunga 12% dengan jangka waktu 4 bulan. Nah, bagaimana untuk mencatat transaksinya? Nah, kita lihat. Pada 1 Oktober 2017, maka PT Indofood mencatat jurnalnya, yaitu kas bertambah 100 juta, ya, sedangkan hutang wesel bertambah 100 juta. Nah, sudah kebayang kan siswa? Oke, mudah-mudahan dengan studi kasus 1, studi kasus 2, siswa sudah mulai kebayang. Oke ya. Nah, kita akhiri sesi hari ini tentang topik mengelola kartu hutang. Kita ketemu pada sesi berikutnya tentang mengelola kartu persediaan. Jika ada pertanyaan, silakan komen melalui checkbook di bawah ini. Mudah-mudahan siswa kebayang, mudah-mudahan siswa mendapatkan manfaat dari topik ini sehingga dapat mengambil keputusan yang bijak dan tidak tersesat di jalan yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Netherlands. Bye bye.